It's always very difficult to manage a football team once their main priority has gone out. If you in a big club, 상대도 그만큼 힘들기 때문에 우리가 정신력으로 Nama Indonesia auto makin heboh di dunia. Begini reaksi cerdas hebat Arsene Wenger dan pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik usai timnas Indonesia U17 berhasil lolos babak 4 besar Piala Dunia U17 2025 usai kalahkan Inggris dengan skor 2-0. Sampai keduanya sebut Indonesia kayak begini. Benarkah? Mantap! Ini kabar super bahagia. Bek timnas Indonesia Kevin Dix buat prestasi super berkelas jelang turnamen FIFA Series yang digelar di Indonesia. Fans Garuda wajib tahu nih. Benar mental kelas Eropa. Pemain muda timnas Indonesia sampai lakukan hal hebat ini demi harga diri dan kemajuan bangsa. Berinisial HC. Wah, siapa dia dan apa keputusan yang ia ambil? Yuk simak video ini sampai selesai ya guys. In every roar, we rise as one. Garuda is more than a team. It's a nation. Join the roar. Yuk buat kamu semua yang ngaku fans timnas Indonesia sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih guys. Dikutip langsung dari situs web fiksi Garuda tepat hari ini, dalam dunia sepak bola internasional, tidak ada yang lebih memukau daripada melihat sebuah tim yang dianggap sebagai underdog mampu mengalahkan lawan yang jauh lebih superior di atas kertas. Inilah yang terjadi ketika timnas Indonesia U17 di bawah asuhan pelatih Nova Arianto berhasil menumbangkan timnas Inggris U17 dengan skor 2-0 pada babak 8 besar Piala Dunia U17 2025. Kemenangan ini bukan hanya menjadi sebuah momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia, tetapi juga memberi dampak besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Dalam menanggapi hasil tersebut, dua tokoh besar dunia sepak bola, Arsene Wenger dan Kim Sang-sik, memberikan pandangan dan reaksi yang penuh makna. Arsene Wenger yang kini menjabat sebagai Ketua Talent Scouting FIFA dikenal sebagai sosok yang memiliki pengaruh besar dalam dunia sepak bola global. Selama karirnya sebagai pelatih, ia tidak hanya dikenal sebagai arsitek permainan menyerang yang brilian, tetapi juga sebagai seorang yang sangat peduli terhadap pengembangan bakat sepak bola muda di seluruh dunia. Kini, di posisi barunya di FIFA, Wenger memiliki kesempatan untuk mengamati dan mengevaluasi perkembangan sepak bola di berbagai belahan dunia, termasuk di Asia Tenggara. Wenger menyampaikan pandangannya secara terbuka tentang kemenangan timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2025. Dalam wawancaranya dengan beberapa media internasional, Wenger mengatakan kemenangan Indonesia melawan Inggris adalah hasil yang luar biasa, bukan hanya karena mereka mengalahkan salah satu tim muda terbaik di dunia, tetapi juga karena itu menunjukkan potensi besar dari sepak bola Asia Tenggara. Kami telah melihat perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dan ini merupakan bukti bahwa kerja keras dalam pembinaan usia muda bisa menghasilkan kejutan besar. Wenger melanjutkan dengan menyoroti pentingnya investasi dalam akademi sepak bola dan pembinaan usia muda di wilayah Asia Tenggara. Keberhasilan Indonesia ini sangat penting karena menunjukkan bahwa negara-negara di Asia Tenggara yang dulunya dianggap tidak memiliki kekuatan besar di dunia sepak bola, kini mampu bersaing di level tertinggi. Ini bukan hanya tentang teknik dan fisik, tetapi juga tentang mentalitas dan strategi yang tepat, ujarnya. Sebagai orang yang sangat mendalami dunia pembinaan sepak bola, Wenger memberikan penekanan pada faktor penting yang berkontribusi pada kemenangan Indonesia. Pelatih Nova Arianto menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal memiliki pemain dengan kemampuan individu terbaik, tetapi juga bagaimana mengorganisir tim.
Ketika sebuah tim bisa bekerja bersama, mengikuti filosofi permainan yang jelas, maka mereka bisa menciptakan kejutan seperti yang kita lihat pada pertandingan melawan Inggris, kata Wenger. Wenger juga mengungkapkan harapannya tentang masa depan sepak bola di Asia Tenggara. Saya percaya bahwa kemenangan Indonesia ini bisa menjadi pemicu bagi negara-negara lain di Asia Tenggara untuk lebih serius dalam mengembangkan sepak bola. Ini adalah langkah yang tepat untuk membawa sepak bola di kawasan ini ke level yang lebih tinggi. Dengan pembinaan yang tepat, saya yakin dalam beberapa tahun ke depan kita akan melihat lebih banyak lagi kejutan dari tim-tim Asia Tenggara, tutupnya. Sementara itu, di sisi lain, Kim Sang-sik, pelatih timnas Vietnam yang dikenal dengan pendekatan taktiknya yang brilian dan pemahamannya yang mendalam tentang permainan, juga memberikan pandangan yang menarik terkait kemenangan Indonesia ini. Kim, yang telah lama berkiprah di sepak bola Asia Tenggara, mengungkapkan bahwa kejayaan Indonesia di Piala Dunia U17 2025 adalah sebuah sinyal penting bagi masa depan sepak bola di kawasan tersebut. Dalam wawancara eksklusif dengan sejumlah media olahraga, Kim mengatakan kemenangan Indonesia merupakan bukti bahwa sepak bola Asia Tenggara sedang berkembang dengan sangat cepat. Timnas Indonesia U17 tidak hanya memiliki pemain dengan teknik yang baik, tetapi juga mentalitas juara yang patut diapresiasi. Ini adalah sinyal positif bagi semua negara di kawasan ini, termasuk Vietnam, yang juga sedang berusaha untuk meningkatkan kualitas sepak bola kami, ujarnya. Kim Sang-sik, yang terkenal dengan pendekatan pragmatisnya terhadap permainan, menilai bahwa strategi pelatih Nova Arianto dalam pertandingan tersebut sangat efektif. Apa yang saya lihat dari tim Indonesia adalah pemahaman yang sangat baik tentang cara bermain melawan tim besar. Mereka bermain dengan sangat disiplin dan tahu betul kapan harus menekan dan kapan harus bertahan. Itu adalah ciri khas dari tim yang sangat terorganisir. Nova Arianto telah membuktikan bahwa kualitas tim lebih penting daripada kualitas individu, dan itu adalah kunci dari kemenangan mereka, ungkap Kim. Sebagai pelatih yang telah berpengalaman melatih di tingkat internasional, Kim juga memberikan pandangan tentang bagaimana kemenangan ini bisa mempengaruhi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Ketika sebuah tim dari Asia Tenggara seperti Indonesia bisa mengalahkan tim besar seperti Inggris, ini bukan hanya kemenangan untuk Indonesia, tetapi juga kemenangan untuk seluruh kawasan Asia Tenggara. Negara-negara seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia harus melihat ini sebagai kesempatan untuk mengevaluasi kembali pembinaan pemain muda mereka dan berinvestasi lebih banyak dalam program-program pengembangan usia muda, lanjutnya. Kim juga menekankan pentingnya mentalitas yang terbentuk dari keberhasilan Indonesia. Apa yang membuat kemenangan ini begitu istimewa adalah bukan hanya hasil akhirnya, tetapi cara tim Indonesia bermain. Mereka menunjukkan bahwa mentalitas yang kuat dan semangat juang yang tinggi bisa mengalahkan tim dengan kualitas individu yang lebih baik. Ini adalah pelajaran penting bagi kami di Vietnam dan negara-negara lain di Asia Tenggara. Kemenangan Timnas Indonesia U17 atas Timnas Inggris U17 tidak hanya mencatatkan sejarah baru, tetapi juga mengirimkan pesan kuat bahwa sepak bola Asia Tenggara sedang berkembang pesat. Dengan pelatih-pelatih seperti Nova Arianto yang fokus pada pembinaan taktik dan tim, serta perhatian dari tokoh-tokoh besar seperti Arsene Wenger dan Kim Sang-sik, masa depan sepak bola di kawasan ini terlihat semakin cerah. Arsene Wenger dan Kim Sang-sik percaya bahwa ini adalah awal dari era baru sepak bola Asia Tenggara. Kami akan terus melihat lebih banyak negara di Asia Tenggara yang mulai mengembangkan akademi-akademi sepak bola mereka dengan lebih serius, dan Indonesia adalah contoh terbaik tentang bagaimana sebuah tim bisa mencapai puncak dengan pendekatan yang tepat, ujar Wenger. Kim Sang-sik menambahkan, kemenangan ini menginspirasi kami semua.
Kami harus lebih banyak belajar dari apa yang telah dicapai Indonesia dan mengaplikasikan hal tersebut dalam pembinaan tim-tim muda di Vietnam dan Asia Tenggara. Ini adalah peluang besar bagi kawasan ini untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kami bisa bersaing di level tertinggi. Secara keseluruhan, kemenangan Timnas Indonesia U17 atas Inggris adalah sebuah sinyal bahwa sepak bola Asia Tenggara, meskipun tidak sebesar Eropa atau Amerika Selatan, memiliki potensi besar yang belum banyak dilihat dunia. Dengan komitmen yang kuat terhadap pembinaan dan pengembangan pemain muda, serta dukungan dari para pelatih berpengalaman seperti Nova Arianto, Arsene Wenger, dan Kim Sang-sik, kita bisa berharap bahwa akan ada lebih banyak kejutan dan prestasi gemilang yang datang dari Asia Tenggara dalam beberapa tahun mendatang. Kemenangan ini membuka babak baru dalam sepak bola internasional di mana kawasan Asia Tenggara semakin siap untuk bersaing dengan kekuatan-kekuatan dunia. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Hasil 3-0 atas Heidenheim menjadi kemenangan ketiga secara beruntun bagi Mönchengladbach di Bundesliga musim ini. Momentum positif ini membuktikan kebangkitan di Volland setelah memulai musim dengan fase sulit. Skuad Polanski kini berhasil menjauh dari zona degradasi dan menemukan ritme permainan yang lebih stabil dari pekan ke pekan. Kontribusi Dix sebagai pemain dengan performa paling konsisten memberi warna baru yang menjadikan Mönchengladbach lebih solid di dua hal, pertahanan yang kompak dan kemampuan membangun serangan dari belakang. Kemenangan ketiga beruntun ini membuat Mönchengladbach naik ke posisi ke-11 dengan 12 poin. Mereka kini hanya berjarak 8 poin dari zona Eropa dan mulai masuk dalam persaingan menuju puncak papan tengah. Dengan Dix yang telah mencetak 2 gol musim ini, masuk gol bersejarah ke gawang Kol, Die Volland semakin optimis menjelang laga berikutnya melawan RB Leipzig. Kontribusi stabil dan kepercayaan diri yang tumbuh di dalam tim menjadi modal utama untuk meneruskan tren positif dan merangsek ke zona lebih aman di klasemen. Sementara itu, aksi protes mewarnai jalannya laga antara Persita Tangerang kontra Malut United yang berlangsung di Stadion Indomilk Arena, Kabupaten Tangerang, Banten kemarin sore. Ketidakpuasan pemain dan ofisial atas kepemimpinan wasit menjadi penyebabnya. Secara statistik, Malut United lebih unggul di semua sektor, mulai dari penguasaan bola hingga aspek akurasi tembakan. Namun justru Hoki Caraka yang berhasil membobol gawang Laskar Ciraha pada menit ke-68. Walaupun pada akhirnya keunggulan pendekat Kisadani batal karena wasit menilai ada pelanggaran yang terjadi sebelum gol tercipta berdasarkan rekaman VAR. Hendry Susilo, pelatih kepala Malut United, mengaku senang bisa mencuri poin di kandang lawan. Apalagi anak asuhnya tak bisa menjalankan strategi yang sudah dirancang karena tekanan lawan. Kita tidak jalan ke sedikit tidak berjalan gitu awal-awal. Tapi memasuki babak kedua sudah mulai ada berkembang. Terlepas dari semuanya, apa yang dilakukan pemain dengan hasil seri 0-0 ini, saya pikir kami cukup bersyukur. Alhamdulillah dapat poin di Tangerang. Sementara Carlos Peña, pelatih kepala Persita Tangerang, mengaku kecewa dengan hasil pertandingan. Menurutnya, kepemimpinan wasit merugikan timnya. I can't be happy with the performance of the referee. I used to be polite. I respect the referees. It's very difficult job. The job is very difficult, okay? But when you have time to go to the VR, when you have time to check the action 3-4 minutes, and you say that it's foul, for me, it's not only a mistake. Hasil imbang membuat kedua tim tak bergeming di klasemen sementara. Malut United tetap berada di peringkat kelima dengan total 21 poin hasil dari 11 pertandingan. Sementara Persita Tangerang yang mengoleksi 19 poin dari 12 pertandingan berada tepat 1 peringkat di bawahnya. Persebaya Surabaya resmi mengakhiri kerjasama dengan Eduardo Perez sebagai pelatih kepala tim ibu kota Jawa Timur setelah ia melatih Scott Greenford selama 6 bulan terakhir.
Sebelum pemecatan ini, tagar Edu Out telah menggema di media sosial, terutama di kalangan komunitas bonek atau penggemar Persebaya Surabaya, karena mereka menilai Eduardo Perez tak bisa menunjukkan hasil maksimal dan masih jauh dari harapan. Apalagi Persebaya Surabaya masih tertahan di papan tengah klasemen sementara musim ini. Terbaru teriakan Edu Out terdengar di Stadion Gelora Bung Tomo pasca big match Persebaya Surabaya lawan Arema FC Sabtu kemarin. Bonek mengekspresikan ketidakpuasannya atas tren negatif bajul ijo, apalagi laga El Clasico Jawa Timur itu berakhir imbang 1-1. Eduardo Perez beserta seluruh staf dan pemain Persebaya langsung menghampiri Bonek di berbagai sudut tribun stadion untuk meminta maaf langsung kepada Bonek atas performa yang dirasa masih kurang. Namun demikian, Bruno Moreira, pemain Persebaya Surabaya bilang, para pemain merasakan kerja keras yang dilakukan Eduardo setiap harinya, tapi ia juga memahami kekecewaan yang dirasakan oleh Bonek. I understand the supporters, this happens around the whole world. The first person that they like to push is always the coach, but personally, I see how this guy Coach Edu work every day about the meetings, every day how he push us to be better. Bersamaan dengan pengumuman pemecatan Eduardo Perez, Persebaya Surabaya mengucapkan terima kasih pada pelatih asal Spanyol atas upayanya 6 bulan terakhir. Manajemen klub disebut telah mencapai kesepakatan jangka panjang dengan sosok pelatih pengganti Eduardo Perez, tapi manajemen masih menunggu tuntasnya seluruh urusan legalitas sebelum mengumumkan pelatih yang baru. Indonesia sukses menjadi tuan rumah penyelenggaraan turnamen mini football tingkat Asia bertajuk Asian Champions League 2025. Diinisiasi oleh Federasi Sepak Bola Mini Indonesia atau FSMI, event yang digelar di Asiop Stadium Jakarta Pusat selama 1 pekan sejak tanggal 17 hingga 23 November 2025 ini telah resmi berakhir. Dari total 10 negara yang berpartisipasi, Indonesia menjadi salah satu negara yang menurunkan 2 tim, yakni Jakarta Rangers dan Barber United. Sayangnya, hanya Barber United yang lolos hingga 4 besar, sekaligus menyelamatkan wajah tuan rumah dengan menjadi kampiun ketiga. Ketua Umum FSMI, Erik Tuapatinaya, menyampaikan selamat atas pencapaian tim Indonesia dan berharap akan lebih baik menghadapi event selanjutnya. Selamat gitu ya, yang suatu perjuangan yang luar biasa ya. Dan mudah-mudahan nanti kalau mereka bisa maju ke langkah berikutnya di Piala Dunia antar klub untuk mini football, mereka juga bisa berbicara dengan lebih besar lagi ya. Kualitas mereka bisa ditingkatkan, masih cukup waktu yang bisa dalam mempersiapkan tim mereka dengan baik gitu. Presiden of World Mini Football Philip Juda juga memberikan apresiasi kepada tim Indonesia Barber United yang sukses menempati tempat ketiga. Ia berharap tim mini football Indonesia terus berkembang guna bisa tampil di ajang-ajang internasional. I congratulate to Barber that they won a 3rd place today, and I think that not only thanks to this competition but also thanks to Asian Championship, if Eric will decide to candidate for the next year, it will be possible that it will also increase the new teams, new players, and it will make a huge promotion of mini football in the country. Turnamen yang diikuti sebanyak 12 klub terbaik di Asia ini berhasil dijuarai oleh tim dari Uni Emirat Arab Berngrave setelah menang 4-3 atas wakil Lebanon Al-Atta di partai final. Dengan suksesnya, gelaran turnamen level Asia ini menjadi langkah bagi FSMI untuk terus berkomitmen mengembangkan mini football di tanah air. Jakarta menjadi kota penutup dari 10 kota penyelenggaraan Midlife Soccer Challenge atau MLSC Seri 1 2025-2026. Sebagai kota terakhir, peserta di Jakarta merupakan terbanyak dari 9 kota lain, yakni mencapai 2.708. Ajang tersebut menampilkan perjuangan hebat yang berlangsung di King Kong Soccer Arena, Jakarta. SDN Cipinang Muara 19 pagi berhasil menjadi juara pada kelompok usia 10 usai mengalahkan SDN Cipayung 02 lewat drama adu penalti dengan skor 3-2. Sementara SDN Kunciran 4 sukses merebut titel kampiun kelompok usia 12 setelah menyudahi pertandingan sengit kontra Sekolah Anak Indonesia yang berakhir dengan skor 3-2 dan kembali ditentukan melalui adu penalti.
Gelaran tersebut juga dihadiri langsung oleh Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman. Ia mendukung penuh dengan adanya ajang ini dan berharap akan ada seri selanjutnya. Kita harus juga mengajak daerah-daerah lain juga memberikan peluang kepada atlet sepak bola putri usia dini untuk mereka juga bisa ikut kompetisi. Karena hanya dengan kompetisi yang teratur, kita akan dapatkan atlet-atlet sepak bola yang baik. Kita lihat coachnya yang membina mereka juga bagus, kemudian anak-anak ini sangat antusias dalam mengikuti. Kita dukung selanjutnya seri Milk Life Soccer Challenge yang akan datang, dan semakin hari kualitasnya juga semakin baik. Top scorer Milk Life Soccer Challenge Jakarta Seri 1 di kelompok usia 12, Zilda Afna Syakila, ia ingin terus meningkatkan permainan secara matang dan bisa bermain di Milk Life Soccer Challenge All Star 2025-2026. Ada ini gak sih kesulitan pindah dari kiper bisa jadi penyerang ini? Banyak kesulitannya. Apa? Kalau di kiper kita tuh harus lebih fokus sama tendangan lawan ya. Kalau di striker juga nggak main-main juga, lebih fokus lagi. Usai sukses di Seri 1, Milk Life Soccer Challenge Seri 2 akan dimulai pada Januari 2026 di 10 kota. Para pemain terpilih kemudian mengikuti Milk Life Soccer Extra Training sebelum bertanding pada ajang MLSC All-Star yang digelar Juni 2026 di Super Soccer Arena Kudus. Dengan diselenggarakannya ajang ini bisa melahirkan serikandi-serikandi muda yang bisa tampil di ajang nasional maupun internasional. Di negara yang terkenal akan usianya yang panjang, sekelompok atlet dengan total usia yang jauh melampaui 1 milenium membuktikan bahwa semangat kompetisi tak pernah surut. Liga yang dikenal sebagai Over 80s mempertemukan para atlet senior yang bertekad untuk memperpanjang karir olahraga mereka melampaui apa yang dianggap mungkin oleh kebanyakan orang. Diluncurkan pada musim semi lalu, liga ini menampilkan 3 tim, Red Star, White Bears, dan Blue Hawaii yang berkompetisi setiap bulan dalam pertandingan berdurasi 30 menit yang dibagi menjadi 2 babak. Pertandingan itu sendiri mengikuti aturan yang telah disesuaikan untuk menjaga keamanan pertandingan. Serangan bahu dan tackle geser dilarang. Pergantian pemain tidak terbatas dan staf terlatih bersiaga untuk defibrilator. Liga akan dihentikan sementara selama bulan Juli dan Agustus untuk menghindari teriknya musim panas di Tokyo. Para atlet mengatakan liga ini lebih dari sekedar olahraga. Ini tentang mempertahankan rasa kemandirian dan rutinitas. 時として激しいプレーが多いもんですから、その怪我を心配しておりますけども、ルールでそういった乱暴なプレーはしないと。それから乱暴な言葉を使ってはいけないというようなルールを独自に決めておりまして、なるべく安全にみんなが楽しむように工夫しております。 Liga untuk usia di atas 80 tahun ini terus menarik perhatian baik di Jepang maupun di luar negeri. Sebagai contoh, bagaimana para lansia tetap aktif di negara yang lebih dari 10% populasinya kini berusia di atas 80 tahun. Namun, bagi para pemain, intinya tetap sederhana. Tetap sehat, tetap bersosialisasi, dan tetap bermain. Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke orang lain yang baik.